warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fitri Ramadhani Pohan dengan NIM 200301017. Saya dari kelas AET 1. Di sini saya akan melakukan praktikum fisiologi tumbuhan dengan judul dormansi biji. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu guna memenuhi komponen penilaian di Laboratorium Fisiologi Tumbuhan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Sebelum mulai melakukan praktikum, saya ingin memberitahu bahwa dormansi adalah keadaan biji yang tidak berkecambah atau tunas yang tidak dapat tumbuh atau terhambat pertumbuhannya selama periode tertentu yang disebabkan oleh faktor-faktor internal dalam biji ataupun tunas itu. Suatu biji dikatakan dormansi apabila biji tersebut tidak dapat berkecambah setelah periode tertentu, meskipun faktor-faktor lingkungan yang dibutuhkan seperti air, oksigen, suhu yang cocok telah tersedia. Adapun alat dan bahannya yaitu yang pertama pasir yang berguna untuk sebagai tempat perkecambahan. Lalu adapun bak perkecambahan yang ini nanti yang akan diisikan pasir dan ditanam biji pinangnya. Lalu adapun kertas pasir yaitu yang berguna untuk mengasah biji pinang nantinya. Lalu adapun buah pinang yaitu sebanyak 3 perlakuan. Lalu ada air berguna untuk menyiram proses penanaman pada biji pinangnya. Yang terakhir ada pisau untuk mengupas kulit pinangnya. Langkah pertama yaitu kupas pinangnya pada perlakuan pertama, yaitu kupas sampai tersisa putih-putih. Kupas yang 3 pinang tadi seperti ini, yaitu sampel pertama, sampel kedua, dan sampel ketiga, sampai seperti ini semuanya. Selanjutnya kita kikis pada bagian atasnya, yaitu untuk yang perlakuan 180 derajat pada perlakuan pertama. Selanjutnya pada perlakuan kedua, yaitu di bagian perut biji pinangnya, yaitu sebesar 90 derajat. Pada perlakuan terakhir, yaitu biji buah pinang, tidak usah diasah atau dikikir menggunakan kertas pasir, yaitu biarkan saja dia utuh seperti ini. Setelah dikikis perlakuan pertama dan perlakuan kedua, selanjutnya perlakuan pertama yang 180 derajat dan perlakuan kedua yang 90 derajat, dan terakhir perlakuan ketiga tidak usah dikikis. Selanjutnya kita rendam secara bersamaan selama 1 jam. Kita tunggu proses selanjutnya setelah direndam 1 jam nanti. Selanjutnya setelah biji pinang direndam, kita akan mempersiapkan pasirnya terlebih dahulu, yaitu disaring supaya tidak ada sampah yang ikut di dalam proses perkecambahan. Setelah pasir disaring, guna untuk membuang sampah yang ada pada pasir yang akan mengganggu proses perkecambahan pada biji pinang, selanjutnya pasir itu diisi ke dalam bak perkecambahan, yaitu diberi 3 perlakuan. Yang pertama perlakuan untuk 180 derajat, yang kedua untuk perlakuan 90 derajat, dan yang ketiga untuk perlakuan kontrol, yaitu yang tidak diasah atau dikikir menggunakan kertas pasir. Kita tanam seperti ini. Selanjutnya kita tutupi atasnya dengan pasir sedikit saja. Pada perlakuan 2 yaitu 90 derajat, kita tanam juga seperti perlakuan pertama tadi. Bagian atas adalah bagian yang dikikis atau diasah. Dan yang terakhir adalah bagian kontrol atau yang utuh.
Selanjutnya setelah kita tanam perlakuan 1, perlakuan 2, perlakuan 3, selanjutnya kita siram sampai lembab saja, jangan sampai airnya tergenang. Setelah kita tanam, perlakuan pertama 180 derajat, perlakuan kedua 90 derajat, dan perlakuan 3 itu kontrol atau utuh. Selanjutnya, kita akan menunggu 1-2 minggu sampai bijinya berkecambah. Selanjutnya kita catat pada tanggal berapa biji tersebut berkecambah. Dari data yang sudah saya peroleh, didapat bahwa perlakuan 180 derajat pada dormansi biji pinang mengalami keberhasilan, yaitu ditandai dengan munculnya kecambah atau tunas pada biji pinang. Adapun faktor-faktor yang menunjang keberhasilan dormansi biji pada perlakuan 180 derajat ini yaitu terbagi menjadi dua, ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Di mana faktor internal ini yang pertama ada varietas, lalu yang kedua ada kematangan biji, dan yang ketiga ada kulit biji. Serta faktor eksternalnya itu yang pertama ada suhu, yang kedua ada cahaya, lalu yang ketiga ada intensitas cahaya, dan yang keempat ada kualitas dan ketersediaan air. Dari faktor internal dan eksternal ini, maka didapat keberhasilan pada perlakuan 180 derajat. Selanjutnya pada perlakuan 90 derajat dan perlakuan kontrol atau tidak dikikir, mendapatkan hasil bahwa perlakuan 90 derajat dan perlakuan kontrol tidak mengalami perubahan sama sekali. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang menghambat pertumbuhan dormansi biji, yaitu karena temperatur yang sangat rendah pada musim dingin. Lalu ada juga perubahan temperatur yang silih berganti dan menipisnya kulit biji pada biji pinang. Selanjutnya, dormansi ini dapat disebabkan oleh hadirnya zat penghambat perkecambahan dalam embrio. Zat-zat penghambat ini yaitu antara lain amonia, abscisic acid, benzoic acid, etilen, alkaloid lakton, dan lain-lain. Adapun kesimpulan yang saya peroleh pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, pada perlakuan 180 derajat lebih cepat mengalami perkecambahan. Hal ini karena adanya mekanisme stratifikasi yang dilakukan melalui pengikiran pada biji pinang. Lalu yang kedua, pada perlakuan 90 derajat dan perlakuan kontrol tidak ada mengalami perubahan sama sekali dan tidak ada muncul perkecambahan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan pada perlakuan 90 derajat dan perlakuan kontrol. Demikianlah praktikum dormansi biji saya ini. Bila ada yang salah, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.